ini? Baik. Sehat? Sehat, Bu. Siap menerima pelajaran? Siap, Bu. Kalau siap, saya ajak semua kita untuk berdiri. Kita buka kegiatan dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan kepada diri kami yang telah mengantar kami untuk memulai belajar putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hadir semua? Ya, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke tema pelajaran yang baru. Tetapi sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Masih ingat dengan pelajaran kali lalu? Ya, Bu. Masih ingat? Masih, Bu. Tema tentang apa? Aku memiliki kemampuan besar. Aku memiliki Kemampuan besar. Itu temanya ya? Ya, Bu. Oke, Ibu mau bertanya lagi. Bagaimana sikap kalian menghadapi keterbatasan itu? Menerima diri apa adanya itu. Menerima diri Tidak menyalahkan orang tua, selalu bersyukur terhadap Tuhan itu. tidak menyalahkan orang tua dan selalu Bersyukur. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita masuk ke tema pelajaran yang baru, yaitu tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Apa tema pelajaran kita hari ini? Peran keluarga bagi perkembangan. Peran keluarga bagi perkembanganku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah menyebutkan faktor-faktor yang dapat merusak kehidupan keluarga zaman sekarang. Yang kedua, menyebutkan peran anggota keluarga bagi perkembangan diriku. Oke, yang ketiga, menjelaskan perlunya menghormati orang tua. Yang keempat, menyebutkan berbagai tindakan yang dapat dilakukan agar keluarga tetap harmonis. Dan yang terakhir, yang kelima, menyusun doa untuk orang tua. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tema pelajaran kita? Peran keluarga bagi perkembanganku. Keluarga, tentang keluarga ya. Oke. Setiap kita punya keluarga. Di dalam keluarga itu ada siapa-siapa saja? Ayah, ibu, kakak, adik. Dan kita harus sadari bahwa keluarga itu adalah lembaga atau tempat pertama bagi seorang anak mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga, anak mendapatkan kasih sayang. Di dalam keluarga, anak mendapatkan perlindungan. Di dalam keluarga, semua kebutuhan anak-anak itu terpenuhi. Baik, anak-anak itu pasti tahu bahwa kita dapat hidup dan berkembang berkat keluarga kita masing-masing. Keluarga, terutama kedua orang tua yang mengajari kita
banyak hal. Ya tidak? Betul. Di dalam keluarga kita diajarkan bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghormati orang lain. Semuanya itu kita dapat di dalam keluarga. Nah, sekarang ibu minta anak-anakku dalam keadaan ini mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh orang tua terhadap kalian dan juga apa harapan anak-anakku terhadap orang tua dan apa harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Oke, saya minta anak-anakku kekasih untuk mengisinya di dalam lembar kerja yang telah disiapkan. Oke, waktunya hanya 10 menit. Oke, mulai. Saya kasih waktu 10 menit. Yang kedua, apa harapanku saat ini terhadap ayah, ibu, kakak, dan adik? Yang ketiga, kira-kira apa harapan ayah, ibu, kakak, adik terhadap diriku? Oke, waktunya selesai. Oke, sekarang lihat masing-masing jawabannya. Yang pertama tadi, apa yang dilakukan oleh keluargaku demi perkembangan diriku? Oke, Joran. Ayah bekerja keras dan berdoa supaya anaknya mencapai sukses. Oke, ayah bekerja keras, berdoa untuk anaknya supaya anaknya sukses. Yang lain? Menyekolahkan anak-anaknya, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dan demi kesuksesan anaknya. Oke, menyekolahkan anak-anaknya. Oke, yang lain? Ibu. Apa yang dilakukan oleh ibu dalam keluarga? Grace. Mengurus rumah tangga, Mengurus rumah tangga. Ciko. mendidik anaknya dan menyertainya. Oke. Yang lain yang perempuan macam itu? Telan. Ibu yang mengurus rumah tangga semoga sehat selalu. Ia juga bisa menyekolahkan anaknya, mendoakan anaknya. Oke, mendoakan anak-anaknya itu yang dilakukan. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh ayah dan ibu untuk anak-anaknya. Terima kasih jawabannya. Jadi intinya anak-anakku harus sadar bahwa orang tua, ayah, ibu itu sangat berperan dalam kehidupan anak-anaknya. Oke, itu yang pertama. Oke, lihat kembali jawaban kalian. Yang kedua, kira-kira apa harapan anak-anak terhadap ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lainnya? Apa harapan? Semoga ayah sehat selalu, panjang umur dan rezekinya meningkat. Oke, anak-anak berharap agar ayah ibunya itu selalu sehat, mendapatkan rezeki yang berlimpah. Yang lain, Ciko? Menjadi ayah yang baik. Oke, harapan dari seorang anak agar ayahnya menjadi ayah yang baik. Yang berikut, kira-kira apa harapan orang tua terhadap anak-anak? Fadil? Menjadi ibu yang menyayangi dan menjadi baik. Ibu yang menyayangi anak-anaknya. Oke, yang lain? Adik? Ayah menjadi anak yang baik dan bisa membantu orang tuanya. Oke, harapan orang tua agar anaknya itu menjadi anak yang baik dan bisa membantu Orang tua. orang tua. Oke, ya. Baik, terima kasih jawaban anak-anak. Di dalam keluarga, anak-anak juga mendapatkan pendidikan iman dan pendidikan moral. Harus disadari bahwa orang tua mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya.
Dan sebagai anak juga kalian harus menyadari apa yang harus dilakukan di dalam keluarga. Sebelum anak-anak mengerjakan soal yang ada di dalam rumah kerja ini, yang pertama perhatikan petunjuk. Oke, sudah dapat semua? Sudah? Coba buka halaman pertama dulu, lihat halaman pertama. Halaman pertama di situ nama anggota kelompok, bagian pertama. Oke, itu ditulis mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Bukti kelas semester dan tema pelajaran hari ini. Oke, paham itu? Kalau itu sudah, halaman 2. Baca dokumen Familiaris Consortio 18. Yang kedua, pernyataan Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen nomor 3. Yang ketiga, dokumen Konsili Vatikan II Gereja di Dunia Dewasa ini nomor 48. Yang keempat, Katekismus Gereja Katolik 2215 dan 2216. Oke, hasil diskusinya ditulis di dalam RKPD ini. Paham? Halo? Sekarang diskusi. Oke, karena RKPD-nya hanya satu, maka teman yang lain membaca dokumennya di dalam buku siswa. Oke, saya kasih waktu 20 menit. Oke, sudah diskusi sudah. Jawabannya ditulis di RKPD itu. Jangan pakai lembar sendiri lagi. Sudah disiapkan lembarnya. Teman yang lain ya. Sudah kelompok 1. Berdiri. Baca dulu dokumennya. Familiaris Consortio 18. Keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta didikan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sanak saudara. Tugasnya yang pertama yakni itu tadi dokumen gereja tentang keluarga dari Familiaris Consortio 18. Oke, di situ ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi perikat persekutuan dalam keluarga? oke, kelompok lain coba menjawab. Kelompok 3 dulu. Cinta kasih. Mungkin ada jawaban selain kata cinta kasih. Jawab. Cinta kasih. Mungkin kelompok 1. Cinta kasih dan hidup. Cinta kasih dan hidup rukun. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Semua anggota keluarga. Oke, kelompok 2. Semua Anggota keluarga. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 1 duduk. Kelompok 2. Kelompok 2. Baca dokumen Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen. Yang kedua, dokumen kedua. Menyatakan Konstitusi Vatikan II tentang pendidikan Kristen nomor 3. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terkait kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tua lah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan sang tua pula dapat didekati.
Sebab merupakan kewajiban anak Islam menciptakan lingkungan keluarga yang mengikuti semangat hati kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga mengejar tuntutan pendidikan tentang masyarakat manusia Malaysia serta gereja. Melalui keluarga akhirnya mereka tahu diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapapun pentinglah keluarga Yesus Kristus untuk kehidupan kemajuan umat Allah sendiri. Oke, baca pertanyaannya. Siapa yang harusnya mendidik anak dalam keluarga? Nomor 3. Orang tua lah yang mendidik anak-anaknya. Orang tua lah yang mendidik anak-anaknya. Oke, nomor 2, baca soal nomor 2. Apa saja yang harus diajarkan? Dengan Allah serta berbakti padanya dan Oke, orang tua mengajarkan agar anak-anaknya mengenal Allah dan mengabdi kepada sesama. Oke. Nomor 3. Apa saja yang merupakan keutamaan sosial? Pertama kelompok 1. Peduli dari sesama dan lingkungan, berinteraksi, gotong royong, jujur dan adil, murah hati. Oke, kelompok 3. Ada tambahan? Peduli terhadap sesama dan lingkungan. Peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kalau kelompok 2 sendiri jawabannya apa? Toleransi, murah hati, gotong royong, jujur dan adil. Oke. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Baca dokumen kondisi dan siswa tentang gereja dunia dewasa ini nomor 48. Dokumen kondisi matikan tugas gereja dunia dewasa ini nomor 48. Akan membantu orang tua di saat kesukaran dan dalam usia lanjut. Oke, ada pertanyaan di bawahnya. Kelompok 3 baca. Sehingga tentang ketidakputusan yang bisa diminta orang tua. Oke, kelompok 3 sendiri. Apa jawabannya? Pertengkaran antara suami dan istri dan kekerasan terhadap anak-anak. Oke, ada pertempuran antara orang tua, bapak dan mama, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dan pertanyaan kedua, Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam menguruskan orang tua mereka? oke, kelompok 2. tidak memaksakan orang tua. Kelompok 1. Membalas budi pada orang tua dan rasa syukur terima kasih. Oke, membalas budi dan mengucap syukur terima kasih kepada orang tua. Oke, kelompok 3 sendiri apa jawabannya? Membantu orang tua di saat-saat kesukaran dan menghormati orang tua. Oke, terima kasih untuk kita semua. Kita berikan saya minta coba kita semua berdiri. Masih ingat topik Yosef? Masih. Tepung Yosef. Pelindung utama, bekerja keras, pelindung keluarga, Yosef, yes! Terima kasih. Anak-anak sudah melaksanakan diskusi dan juga menjawab semua pertanyaan diskusi yang baik. Jadi itu harapan saya. Jadi harus selalu dan tetap semangat. Yang pertama, yang harus diingat baik, idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Anak-anak ikut bertanggung jawab memelihara keputusan orang tuanya. Anak-anak jangan sampai menjerumuskan orang tuanya pada dosa. Misalnya orang tua nanti itu mencuri misalnya karena didesak untuk mengingatkan anak. Untuk itu anak-anak tidak boleh mendesak kebutuhannya. Biarlah orang tua yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan kita.
Untuk itu anak-anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Dengan cara apa? Oke, membalas budi orang tua, mendoakan orang tua, dan membantu pekerjaan orang tua. Oke, yang berikut. Orang tua harus dilihat sebagai pendidik pertama dan pertama untuk anak-anak. Harus sadar itu. Sebagai anak, kita harus sadar bahwa orang tua lah yang mendidik kita. Orang tua lah yang mengajarkan kita tentang iman dan ekonomi yang baik. Saya minta lepas buku, lepas semua berproyek. Duduk. Arahkan pikiran dan konsentrasi kepada saya. Dengarkan baik-baik kata-kata saya. Dan tidak boleh dijawab. Ini refleksi untuk anak-anak dan tidak boleh dijawab. Apakah saya sudah mendengarkan didikan dan nasihat orang tua? Pertanyaan refleksi yang kedua. Apakah saya sudah menghormati orang tua dengan perilaku yang baik dan menyenangkan? Apakah saya mencintai orang tua dengan membantu pekerjaan mereka? Oke, selesai. Dan yang menjadi tugas untuk hari ini ambil buku, ambil berpoin. Tugasnya adalah menyusun doa untuk orang tua. Jadi tugas ini dikumpulkan minggu depan. Oke, saya minta guys ini kita dalam doa. Untuk siswa halaman 61. Teman-teman dua mulai. Ya Allah, Bapa yang surga dan sayang, kami bersyukur kepada atas orang tua kami. Bila mereka Engkau telah menciptakan kami, dalam pengendara kami untuk sama